Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ulika khatir lima sabakna syarhaq bilhaq wal hadi ala suratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hadzal qadrihi wa miqdaril azim. Hadirin kiram, al-fadhil hormati dan hadirin cintai dan hadirin muliakan sahibul hajat, Bapak keluarga besar dari Bapak Andre Saputra serta keluarga besarnya, istrinya, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan beliau panjang umur, sehat badan, dan rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah, anak yang soleh dan soleha. Dan hadirin kiram, al-fadhil hormati Bapak Tuan atau Pepeang, keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah, anak soleh dan soleh. Tidak lupa Bapak Haji Mustafa DKM Musola Nur Iman, dan juga beliau nantiasa Allah panjangkan umurnya, sehat badannya, berkahkan ilmunya, keberhajatan beliau. Dan juga Bapak Haji Nazaruddin, Bapak Ustadz Muhammad Subur, dan Saudara Ahmad Fauzi. Mudah-mudahan beliau ini nantiasa Allah berikan keberkahan kepada ilmunya. Amin. Kabulkan hajat keinginan beliau. Amin. Dan Allah itu rumah tangganya sakinah beliau rahmah. Amin. Anak yang soleh dan soleh, dan para alim ulama, tokoh masyarakat, para sepuh RT RW, tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat, takzim, mahabbah al-faqir kepada antum-antum semua, dan para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dibanggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjangkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini kita diundang menghadiri gunting rambut atau hakikah dari namanya yang dihakikahkan Muhammad Rizki bin Abdul bin Bapak Andri Saputra. Mudah-mudahan anak yang sedang dihakikahkan atau anak yang digunting rambutnya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang senantiasa diridhoi Allah dan ridhonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan, kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perantaranya beliau ini Allah jadikan agama Islam agama yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan perantara beliau ini kita diarahkan menjadi akhlak yang budiman, akhlak yang mulia, dari akhlak jahiliyah menjadi akhlak yang mulia. Dan bukan bagi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah angkat derajat wanita. Amin. Allah angkat derajat ibu-ibu. Sebab zaman dulu punya anak perempuan ke aib. Punya anak perempuan itu aib, dikubur hidup-hidup. Semenjak Rasulullah hadir, Allah akan derajat wanita. Yang mana sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa wasaina insana biwalidayhi amalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisul amaini aniskuri wali walidayka ilal masyar. Dan telah kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya, ibunya yang mengandung bertambah lemah bertambah lemah, dan menyapinya selama 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, tempat kepadakulah tempat kembali. Sudah jelas di dalam Al-Quran ini Allah angkat derajat orang tua. Kita ini diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbakti, untuk sayang, untuk patuh kepada kedua orang tua. Ada ibu bapak kita, ada kita di dunia. Nggak ada ibu bapak, nggak ada kita. Benar nggak? Ibu bapak kita nggak ada, kita pasti nggak ada. Emangnya kita mau keluar dari mana? Lubang semut, lubang batu? Tidak. Tapi dari mana? Dari rahim ibu kita. Dalam keadaan apa? Mengandung. Dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan. Kandungannya terlalu di bawah-bawah. Ibu kita mau ke pasar, kita ikut nggak? Ibu kita mau ngepel, kita ikut nggak? Ibu kita mau belanja, kita ikut nggak?
Tidurnya aja susah Pak, Bu, para hadirin. Orang hamil ini tidurnya susah, madep kanan salah, madep kiri salah, betul? Ada nggak? Kalau mau kerja kandungannya ditaruh dulu, ada nggak? Ada nggak Pak? Kali ada. Mau kerja ini kandungan taruh dulu. Ntar kalau belum habis kerja dipakai lagi. Ada nggak gitu? Ada nggak? Seorang laki-laki itu hamil, ada nggak? Nggak ada. Yang hamil siapa? Perempuan, ibu. Oh akad ini derajat ibu kamu, wajib hukumnya kita bakti sayang sama orang tua. Kadang-kadang anaknya kaya raya, jabatannya bagus, ibunya jadi gembel, emaknya jadi gembel, bapaknya jadi gembel, benar nggak? Kasih sayang orang tua sepanjang masa, tapi kasih sayang anak terhadap orang tua sepanjang galak. Ada nggak kayak gitu? Jelas ada. Bapaknya ke anaknya kaya, sukses dunianya, sukses segala-galanya. Bapak emaknya dimasukin panti jompo, bener? Ada lagi lebih parah, ngaji aku. Kamu siapa? Aku emakmu, nak. Kamu siapa? Aku bapak kamu, nak. Apa seperti itu? Lupa akan orang tuanya. Kenapa? Karena sudah gelap sama dunia. Sudah apa? Sudah senang sama dunia, melupakan namanya orang tua. Lihat Alqamah di zamannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Alqamah siapa? Salah satu sahabat Nabi. Ibadahnya Masya Allah, zakatnya apalagi, sholatnya lebih bagus. Tapi kenapa? Tatkala beliau berumah tangga, cintanya berubah, lebih mencintai istrinya daripada ibunya. Sebelum Alqamah menikah, apapun didahului untuk ibunya. Gajinya sebulan dikasih ke ibunya. Tuh, dia dapat yang bagus, baju dikasih ibunya. Apapun yang diperoleh Alqamah, ibunya selalu dinomor satukan. Tapi tatkala dia berumah tangga, cintanya berubah, lebih cintaan istrinya daripada ibunya. Tuh, sampai ini Alqamah matinya susah. Dibilang hidup kayak orang mati, dibilang mati masih kayak orang hidup, ada napasnya. Ngap-ngapan kaku, kayak ikan kekurangan air. Ini Alqamah. Sampai terdengar di telinganya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini Alqamah kenapa? Ibadahnya malah bagus, sedekahnya bagus, sholatnya bagus, jihadnya bagus. Pergi hajinya apalagi? Apa yang kesalahan Alqamah? Dicari, diutus nih Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sama Ammar bin Yasir untuk menemui apa? Keluarganya. Ini Alqamah. Ditanya, apa ini kesalahan yang Alqamah? Ini ya wahai sahabat Nabi, Alqamah ini dulu cinta banget sama orang tuanya. Apapun buat orang tuanya. Duit gaji sebulan buat orang tuanya. Baju bagus buat orang tuanya. Tapi semenjak menikah sama saya berubah cintanya. Dia lebih mementingkan saya, istrinya, daripada ibunya. Tuh, seperti itu. Sampai sakit hati ini ibu, ya Allah, jangan engkau matikan dulu Alqamah sebelum menerima siksa dunia. Makanya dibilang hidup kayak orang mati, dimati kayak orang hidup. Mati mau, segan gak mau apa? Mati mau. Mati segan, hidup gak mau, gitu. Apa terbalik? Kenapa itu? Saking seperti itu, capek kan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ternyata Alqamah durhaka sama orang tuanya. Dia apa? Mengutamakan istrinya daripada ibunya. Apapun buat istrinya, ibunya di nomor duain. Gaji sebulan dikasih istrinya, emaknya dikasih uang nggak laku, uang bekas. Emaknya dikasih uang bekas. Ada uang bekas Pak? Bu? Bekas, sisa. Ada uang bekas Pak? Bu, ada nggak? Ada bekas kembalian? Iya, bekas kembalian. Benar bekas kan? Iya. Jadi pas belanja bininya kembaliannya kasih emaknya. Apapun kasih barang bekas. Ini. Oh iya, udah kumpulin itu apa?
kayu di lapangan kumpul. Tanya sama ibunya, mau maafkan Alkomah enggak? Kata ini sang ibu apa? Enggak, saya nggak mau. Saya sakit hati Alkomah. Alkomah udah keterlaluan. Saya dari ngadu 9 bulan, saya bawa-bawa perut saya. Badan saya udah gendut, pendek, bawa perut tambah gede. Beratnya berapa kali tuh? Udah itu saya lahirkan dia ke dunia dengan mempertaruhkan hidup dan mati saya. Lebih baik saya mati daripada anak saya. Lebih baik saya sengsara daripada anak saya. Tuh orang tua cintanya sama anaknya. Seperti itu. Akan saya nggak ridho, nggak ikhlas waktu saya ngelahirin dia. Saya tidak ridho, tidak ikhlas waktu saya mengandungnya. Dan saya tidak ridho, tidak ikhlas waktu saya mendidik dia sampai besar sekarang ini. Baik kata Rasulullah. Jika ibu nggak mau maafin, udah dikumpulin kayu yang banyak, ditaruh di Alkomah di atas. Pas mau langkah mau menuju pembakaran 5 langkah, ibunya ini terkenang sama kanak-kanaknya Alkomah. Tiba-tiba ibunya berkata, ya Rasulullah, jangan engkau bakar anakku di depan mataku ya Rasulullah. Ini walaupun gimana Alkomah ada darah dagingku, anakku ya Rabb. Ya Rasulullah, aku maafkan ya Rasulullah kesalahan Alkomah. Aku ridho waktu aku ngelahirin dia. Aku ridho waktu aku mengandung dia. Aku ridho waktu aku mendidik dia sampai besar. Baru Alkomah bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya itu wajib hukumnya kita bakti sama orang tua. Apalagi zaman sekarang nih Pak Bu. Anak zaman sekarang, anak modern, milenium, milenial, gitu. Anak yang zaman now, kenapa? Dia lebih cinta sama pacar dari emaknya. Betul nggak? Pulang kerja disuruh emaknya nimba tong, kolam kosong, ember kosong kelompok, lu timbain dong. Emak saya capek pulang kerja emak. Anak emak bukan saya doang. Tuh ada si Toing, tuh ada si Bulan mak, sudah naik mak. Saya capek mak. Enggak lama diistirahat, si Ikoy nelfon. Bang, ke rumah Ikoy bang. Mak bapak saya lagi kondangan bang. Kemari bang, temenin Ikoy bang. Capek-capek dibela-belain. Langsung naik motor menuju rumah Ikoy. Sampai rumah Ikoy apa? Dibudakin sama Ikoy, bang, Ikoy mau mandi nih bang. Untuk tong kosong, kolam kosong, tolong timbain bang. Di rumahnya pakai mesin air, tapi di rumah Ikoy pakai timbaan. Dimbang kerjain, ditimbain sampai penuh. Udah penuh, udah rapi. Ini Ikoy ngomong lagi bang, nanti habis mandi saya mau. Ikoy belum lapar nih, belum makan bang, lapar, beliin martabak bang. Iya siap. Tuh kalau buat pacar. Tapi buat orang tua, gaji sebulan kita hilang begitu saja. Nggak ada buat orang tua. Lebih sayangin apa? Pacar daripada orang tua. Malah keberkahan anak ada di orang tua. Walaupun dia pinter, sholatnya, zakatnya, pergi hajinya, sedekahnya, is the best, tapi dia durhaka sama orang tua. Jangankan masuk surga, nyium bau surga aja nggak bakal dapat. Tuh hati-hati. Apalagi ibu, ini di dalam kitab Riyadhatus Shalihin dijelaskan, yaitu pernah Rasulullah SAW didatangi oleh salah satu laki-laki. Ini laki-laki bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang berhak mendapat kebaikan dariku ya Rasulullah setelah engkau dan sahabat ya Rasulullah? Apa Rasulullah bilang? Ummuka, Sumaman ya Rasulullah. Ummuka, Sumaman ya Rasulullah. Ummuka wa abuka. Ibu 3 kali, bapak 1 kali. Bukan berarti bapak itu nggak ada jasanya. Ada jasanya. Coba masuk rumah sakit, siapa yang bayarin? Bapak yang bayarin. Dicari duit setengah mati, banting tulang, pala jadi kaki, kaki di pala, dibela-belain, minjem sana minjem sini, kehujanan, kepanasan. Lebih baik dia kelaparan daripada anaknya, lebih baik dia sengsara daripada anaknya. Dibela-belain buat buah hatinya, dicariin duit, dibayar rumah sakit, baru kita keluar.
dari rumah sakit. Udah keluar rumah sakit apa? Dibeliin apa? Bedak, baju, apalagi itu? Pampersnya, susunya, diperhati sama bapak kita. Makanya hati-hati, jangan sekali kita durhaka sama orang tua. Apalagi kita ada di majelis taklim. Sebab majelis taklim ini majelis yang diridhoi Allah Ta'ala dan diridhoi Rasulullah SAW. Sebab apa? Meninggalnya kita di majelis taklim, insya Allah surga sudah menunggu. Siapa yang bicara? Bukan Habib yang bicara, bukan ulama, tapi baginda Nabi Muhammad SAW. Ada baginda Muhammad SAW, man mata wa huwa talabul ilm liyum silama baina fama baina amin rajul jannah. Barang siapa yang meninggal dunia liyum silama untuk menghidupkan agamanya Allah, maka derajat dia sama derajatnya diambilnya satu derajat kacakit surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang menuntut ilmu pasti surga dijamin. Masuk surga dijamin. Kita jalan dari rumah menuju masjid taklim, tiba-tiba disuruh kena tikus mati. Surga itu. Dijumpai sama bidadari atau kita di jalan ditabrak sama gerobak mati. Surga. Tapi kebalikannya, kita menuju ke tempat maksiat, hati-hati, nerakanya Allah Subhanahu wa taala menunggu kita. Itu sebab ya, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Iza maradu biriyadul jannah farta'u." Jika kamu melewati melintasi taman-taman surganya Allah, farta'u, duduk. Kata Nabi, sehingga bahwa riyadul jannah ya Rasulullah, bola majalis ilm, kau majalis zikir. Ini sahabat bertanya, apa taman-taman surganya Allah ya Rasulullah yang ada di muka bumi ini? Maka Rasul berkata, majalis ilm wa majalis zikir, tempat-tempat ilmu, majelis ilmu, majelis zikir. Tadi sambil kita baca, dan membacakan tahlil, yasin, apa membaca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keberkahan, berkah sebab nama zaman sekarang ini Pak Bu, kita harus pintar-pintar cara ngedidik anak kita. Harus bisa. Benar Nabi Muhammad udah ngajarin kita, udah ngasih tahu cara mendidik anak. Kadang-kadang kita lewatin. Anak kita pengen jadi top, kita bikin dia nyanyi. Ya, kita masukin ke lomba-lomba segala macam. Tapi nggak bangga anak bisa baca Al-Quran, nggak bangga anak bisa mimpin tahlil, nggak bangga anak bisa baca maulid. Tuh zaman sekarang, makanya nggak heran. Nanti tak kalau orang tuanya meninggal, bukan ditahlilin, bukan dinyanyiin, tapi dinyanyiin. Nyanyiin, ayah di mana kau? Gitu. Kenapa nyanyi sama anak? Kenapa tarbiyahnya seorang anak kurang terhadap orang tua? Pendidikannya. Nabi udah ngajarin kepada kita. Apa yang diajarkan Nabi? Ikutin. Apa kata Nabi Muhammad? Adibu auladukum ala salah satu khisab. Didik anak kalian ini dengan 3 perkara. Hubungan Nabi ikum, kenalin anak kita ini untuk cinta kepada nabinya. Apa itu salawat? Apa itu maulid? Siapa itu Rasulullah? Siapa itu keluarga Rasulullah? Siapa itu sahabat Nabi? Kenalin anak-anak kita. Banyaknya kita kenalin sama Upin Ipin. Apa ini maghrib berebut remote, bapaknya mau nonton bola, emaknya mau nonton sinetron, anaknya mau nonton Upin Ipin. Benar nggak? Bukannya diajarin sholat, bukan diajarin ibadah, diajarin nonton di TV. Apa ini TV pegang ngeduk sendiri. Iya, pencet sama pencet ini. Tuh hati-hati. Untuk apa cinta kepada nabinya, ajarin apa itu maulid, apa itu salawat, siapa sahabat Nabi, siapa keluarga Nabi, siapa yang selalu bersama Nabi, siapa itu Al-Qamah, siapa itu siapa itu gelar-gelar. Kenalin anak kita kepada mereka semua. Jangan kita ajarin hal-hal yang jelek kepada anak kita. Ajarin cinta kepada nabinya. Kedua, hubung tilawah Al-Quran, untuk cinta kepada kitab suci Al-Quran. Hati-hati nih, zaman sekarang nih Al-Quran jadi wapak, jadi jimat.
dibaca kagak, beli bagus-bagus, harganya mahal, cuman taruh di kelam doang. Tahu kelam pak? Kelam, tahu kelam? Lubang angin tuh. Lebih parah lagi apa? Dia taruh di atas lemari, dibaca kagak. Tuh, hati-hati. Hati-hati Al-Quran. Al-Quran bakal nuntut di yaumil ayat, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ajarin anak kita yang untuk cinta Al-Quran. Kita nggak bisa ngajarin bawa ke majlis taklim, ajarin atau panggil guru agama, kita bayar tuh. Kan indah kalau anak kita satu baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang satu lagi baca salawat ya Nabi salam alaika. Indah nggak tuh rumah? Terang nggak itu rumah? Bagus nggak tuh rumah? Makanya nggak heran kalau rumah kadang-kadang berantem laki bini. Bener nggak Pak Bu? Kenapa? Jarang adanya selawat, jarang adanya Al-Quran. Apalagi zaman sekarang banyak adanya tuh VCD, taruh di apa tuh, kaset VCD taruh di splaternya tuh, setel di selawat tuh. Kan zaman sekarang zaman modern, ada kaset pitanya tuh, masukin tuh. Ajarin anak kita baca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga ada Nabi Al-Quba ahli bedi, untuk cinta kepada apa ahli bait Rasul, keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Ratib Al-Idrus, Abi Abdullah bin Abi Bakar Idrus. Siapa itu Ratib Al-Attas, Abi Omar bin Abdurrahman Al-Attas. Siapa itu Abi Abdullah ibn Ali ibn Muhammad Al-Haddad. Siapa itu Abi Husain bin Abi Bakar Idrus keramat luar batang Jakarta. Siapa itu Habib Ali bin Abdurrahman Hasib kita. Siapa itu Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Ini ajarin anak kita seperti itu. Kenalin alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz. Kenalin anak kita. Jangan kita kenalin yang lain. Na'udzubillah, semua na'udzubillah menjadi. Zaman sekarang terbalik. Anak diajarin apa? Beliin buku bobo, ya kan? Koran, segala macem. Tuh, hati-hati nih, tarbiyah. Apalagi handphone. Cobalah, kalau anak main handphone, bisa dipanggil orang tuanya? Kagak. Walaupun didengar juga dicuek aja. Benar nggak? Handphone ini lebih dari segala-galanya. Tong, mari Tong, beli rokok. Coba lagi tanggung ini. Dikit lagi musuhnya mati ini. Tuh. Ya kan? Akhirnya main Free Fire. Waduh. Lagi macam Mobile Legend. Oh. Terus gue tanggung, mak, dikit lagi nih, tamat. Tuh, panggil orang tua seperti itu. Ngapa tarbiyah anak ini? Tarbiyah, hati-hati. Handphone bisa bagus karena tarbiyah, bisa jelek karena tarbiyah. Bagus ada kita ambil, dengerin orang ceramah di YouTube, dengerin pengajian, dengerin selawat atau sebagainya. Ini digunain kagak benar. Game dibanyakin, ya kan? Dipanggil emaknya, ya halo budak. Iya, nggak dengar, bapaknya nggak dengar. Kepegelan, ibunya dicabut. Kepegelan, di mana dapurnya, gelap-gelapannya.